warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Izrul Mutakin di channel Akademi Santri. Seperti biasa, pada malam hari ini saya akan menyajikan video-video untuk mengisi waktu malam. Sahabat-sahabat, pada malam hari ini saya tertarik untuk membahas tentang politik, yakni temanya yang saya ambil adalah mengapa Situbondo harus berubah. Tema ini dipilih bukan berarti saya mendukung salah satu pasangan calon, tidak. Akan tetapi saya berharap pemimpin-pemimpin yang akan berperang nanti, yang akan bertarung dalam kontestasi, yang akan memperebutkan kursi bupati, itu benar-benar memiliki visi yang jelas untuk membawa Situbondo lebih maju. Situbondo berubah dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Saya ingat salah satu jargon Nahdlatul Ulama, yakni al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan sesuatu yang lama yang dianggap baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Kalau Situbondo masih bisa lebih baik dari sebelumnya, kenapa tidak? Kalau Situbondo masih lebih bagus dari sebelumnya, kenapa tidak? Kalau Situbondo pada kepemimpinan bupati mendatang bisa lebih baik, bisa lebih bagus, bisa lebih maju dari sebelumnya, kenapa tidak? Mario Teguh juga pernah bilang, good is not enough if better is possible. Baik itu tidak cukup kalau lebih baik itu mungkin. Mungkin misi-misi untuk memajukan Situbondo yang harusnya mulai dijual oleh para calon untuk memikat hati para pendukung. Sudah bukan zamannya lagi calon menjual politik sembako, misalnya membagi-bagi sembako. Sudah bukan zamannya lagi calon memberikan janji-janji manis. Sudah bukan zamannya lagi masyarakat diiming-imingi dengan uang 50.000, 100.000, tidak. Sekarang masyarakat Situbondo sudah mulai cerdas. Yang jelas dalam pesta demokrasi kita akan memilih calon yang memiliki misi-misi yang kuat, misi-misi yang bagus, misi-misi yang jelas. Kita mungkin berharap, ya, saya pribadi, saya sangat berharap terhadap kepemimpinan bupati yang benar-benar tegas dan merakyat, bupati yang benar-benar tahu tanggung jawabnya. Sebab nilai keberhasilan seorang pemimpin itu tidak diukur dari tingkat kesalehannya, tidak diukur dari tingkat sejauh mana nilai ibadahnya, tapi tingkat keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kinerjanya. Sesukses apa dia membangun suatu daerah, sesukses apa dia membangun suatu kota. Jadi sudah selayaknya ketika pemimpin akan maju dalam kontestasi pilkada, dia sudah memegang agenda-agenda yang akan dibawa seketika dia terpilih, agenda-agenda untuk memajukan suatu daerah. Di tayangan awal tadi saya sengaja menghadirkan sosok-sosok bupati yang memang menurut saya pribadi itu bagus. Menurut saya pribadi mempunyai jiwa leader dan tanggung jawab yang tinggi. Salah satu bupati yang kita tayangkan tadi adalah Bupati Lumajang, Cak Torik, ya, yang cukup fenomenal karena beliau sering turun ke lapangan, bahkan beberapa kali debat dengan penambang hanya untuk membela hak-hak masyarakat. Dia bahkan tidak pernah gentar, tidak merasa gentar ketika ada orang-orang yang mengkritik dia, ada orang-orang yang mencibir dia. Yang terpenting Cak Torik ini menjalankan amanahnya dengan baik sebagai seorang pimpinan. Ini kan gambaran representasi dari bupati yang bagus, representasi dari pemimpin yang bagus. Apakah Situbondo tidak bisa memiliki pemimpin seperti itu? Bisa. Bagaimana caranya? Kita harus menentukan pilihan terhadap orang-orang yang layak untuk memimpin Situbondo. Situbondo akan maju. Kita memiliki laut yang panjang. Nilai ekonomi terhadap laut, nelayan itu sangat tinggi jika benar-benar dioptimalkan dengan baik. Kita memiliki budaya, kultur sebagai kota santri. Nilai-nilai agama harus benar-benar ditekankan di kabupaten ini. Masyarakat miskin harus mulai diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin. Visi dan misi itu yang kemudian harus benar-benar dioptimalkan oleh calon bupati yang sekiranya nanti terpilih. Nah, saat ini kita masih menunggu. Saya sebagai masyarakat Situbondo masih menunggu calon yang mana yang akan benar-benar menjual visi dan misi dengan baik, calon yang mana yang memiliki gagasan yang bagus tentang Situbondo. Sekarang bukan lagi adu finansial, tapi sekarang saatnya adu gagasan. Siapa yang cerdas, siapa yang hebat, dia pasti yang bisa memimpin Situbondo. Situbondo harus berubah dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Situbondo harus maju. Situbondo harus memiliki pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Mari kita
analisa. Misalnya kita tanyakan kepada calon-calon yang akan menjadi bupati di Situbondo, kita tanyakan bagaimana mereka mengupayakan agar indeks pertumbuhan ekonomi di kota Santri itu semakin meningkat. Bagaimana mereka akan berupaya agar angka pengangguran di Kabupaten Situbondo itu menurun. Bagaimana mereka akan berupaya angka kemiskinan juga menurun. Hal-hal seperti ini kan harus dipikirkan. Kalau calon bupati maju dalam kontestasi namun tidak memiliki agenda sama sekali, jangan dipilih. Apalagi calon bupati atau wakil bupati yang akan dipilih hanya menawarkan uang untuk masyarakat, jangan. Karena Situbondo butuh pemimpin-pemimpin cerdas, Situbondo butuh pemimpin-pemimpin hebat, Situbondo butuh orang-orang yang mampu mengayomi, menjaga, dan mensejahterakan masyarakat. Situbondo tidak boleh terpecah belah karena urusan politik. Bukan saatnya lagi kita sindir-sindiran di media sosial, saling bully, saling hujat, karena perbedaan pandangan politik sudah. Kalau jadikan media sosial sebagai tempat untuk kita sharing ide, tempat untuk kita sharing gagasan, bahkan jadikan ritme di media sosial sebagai filter untuk menegasikan calon-calon yang tidak memiliki visi jelas dalam pencalonan, dalam kontestasi. Itu saja yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Ingat, Situbondo harus berubah. Situbondo tidak boleh seperti ini terus. Situbondo harus maju, Situbondo harus terkenal. Ada beberapa indikator yang bisa menjadikan tolak ukur Situbondo atau maju atau tidak. Salah satunya adalah daya beli masyarakat yang meningkat, indeks ekonomi, indeks pertumbuhan ekonomi juga meningkat, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun. Sesuatu itu harus dimiliki oleh calon, sesuatu itu harus mulai dipikirkan sejak dia mencalonkan diri, sehingga masyarakat bisa yakinkan masyarakat dengan misi-misi, yakinkan masyarakat dengan gagasan-gagasan. Itu saja dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.